Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast Dialog Kebangsaan Kelompok 3 bersama saya Dilema Andrina dari Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai host. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting yaitu visualisasi bangsa menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Indonesia adalah bangsa besar dengan keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Di tengah berbagai tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi saat ini, rasa cita tanah air harus terus dipelihara oleh seluruh warga negara, khususnya aparatur sipil negara sebagai pelayan masyarakat. Untuk membahas tema ini, telah hadir tiga narasumber yang akan beri pandangan dengan kita pada hari ini. Halo. Halo, saya Rayatun Afikah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Hai, saya Meza Aprilisa dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sijunjung. Halo, saya Filardi Ramadhani dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung. Terima kasih. Baik, nah pertanyaan pertama nih saya akan tujukan kepada saudari Rayatun Afika. Nah, menurut Rayatun Afika, apa yang dimaksud dengan visualisasi bangsa dan mengapa hal tersebut penting untuk membangun rasa cinta pada tanah air? Silakan. Baik, terima kasih kepada host. Menurut saya, visualisasi bangsa dapat dimaknai sebagai gambaran atau cita-cita tentang Indonesia yang ingin kita wujudkan di masa yang depan. Visualisasi ini bukan hanya melihat kondisi bangsa saat ini, tetapi juga membayangkan Indonesia yang maju, bersatu, adil, makmur, dan berdaya saing. Ketika seseorang memiliki gambaran yang jelas tentang masa depan bangsanya, maka akan tumbuh rasa memiliki tanggung jawab untuk ikut berkontribusi mewujudkannya. Sebagai contoh, saat kita membayangkan Indonesia Emas 2045, kita tidak hanya memiliki kemajuan ekonomi, tetapi juga masyarakat yang toleran, pelayanan publik yang berkualitas, serta generasi muda yang berkarir. Visualisasi bangsa menjadi penting karena dapat menumbuhkan semangat persatuan dan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Baik, terima kasih Saudari Rayatun Afika. Menarik sekali ya jawabannya. Jadi, visualisasi bangsa menjadi semacam kompas yang mengarahkan masyarakat untuk bersama-sama mencapai tujuan nasional. Baik, selanjutnya kepada Saudari Meza Aprilisa nih. Bagaimana kira-kira hubungan visualisasi bangsa dengan wawasan kebangsaan? Nah, wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam membangun visualisasi bangsa, wawasan kebangsaan menjadi fondasi utama karena mengandung nilai-nilai. Yang pertama itu nilai persatuan dan kesatuan, kedua, menghargai keberagaman, ketiga, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, keempat, menjunjung tinggi Pancasila, dan yang kelima, menjaga keutuhan NKRI. Empat konsensus dasar bangsa juga menjadi landasan wawasan kebangsaan, yaitu satu Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketiga Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang keempat semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Melalui wawasan kebangsaan, kita memahami bahwa keberagaman bukanlah sumber perpecahan, melainkan kekuatan bangsa yang harus dijaga bersama. Baik, artinya wawasan kebangsaan menjadi perekat yang menjaga agar cita-cita bangsa dapat diwujudkan secara bersama-sama. Ya, betul sekali, host. Baik, selanjutnya kepada Saudara Filardi Ramadhani. Nah, banyak yang menganggap bela negara hanya tugas TNI atau aparat keamanan. Bagaimana sebenarnya makna bela negara bagi warga negara dan ASN? Terima kasih host atas kesempatannya. Sebelumnya kita harus tahu dulu bela negara itu apa. Bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada tanah air serta kesadaran berbangsa dan bernegara. Bela negara tidak selalu identik dengan angkat senjata seperti yang dilakukan oleh TNI dan Polri. Dalam kehidupan sehari-hari, bela negara dapat diwujudkan melalui satu, cinta tanah air. Contohnya yaitu menggunakan produk-produk dalam negeri, menjaga lingkungan, dan melestarikan budaya Indonesia. Kedua yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara, di mana contohnya itu kita menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan dengan masyarakat. Yang ketiga yaitu setia kepada Pancasila. Contoh dari setia kepada Pancasila ini yaitu bersikap adil, menghargai hak orang lain, dan menjunjung toleransi.
Yang keempat, rela berkorban. Contohnya yaitu mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Dan yang terakhir yaitu memiliki kemampuan awal bela negara. Ini merupakan hal yang harus kita miliki sebagai bangsa Indonesia. Contohnya yaitu disiplin, taat aturan, dan meningkatkan kompetensi diri. Bagi ASN, bela negara diwujudkan melalui pelayanan publik yang profesional, berintegritas, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Jadi setiap ASN memiliki peran strategis dalam menjaga eksistensi negara melalui kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat gitu ya. Benar sekali, ASN adalah wajah negara di mata masyarakat. Baik, sesi diskusi yang sangat menyenangkan sekali, tapi sayangnya waktu kebersamaan kita harus cukup sampai di sini. Tapi sebelum itu, sebelum kita tutup, saya ingin meminta pesan singkat masing-masing dari para narasumber terkait dengan tema kita pada hari ini. Baik host, pesan dari saya, mari membangun Indonesia dengan memiliki mimpi besar tentang masa depan bangsa dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Wawasan kebangsaan harus menjadi pedoman dalam setiap tindakan agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga. Bela negara dapat dimulai dari hal-hal sederhana seperti jujur, bertanggung jawab, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Baik, terima kasih. Sahabat podcast Dialog Kebangsaan, dari diskusi hari ini kita bisa belajar bahwa visualisasi bangsa merupakan gambaran masa depan Indonesia yang ingin diwujudkan bersama. Untuk mencapainya diperlukan wawasan kebangsaan yang kuat dan pengalaman nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai ASN, kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi teladan dalam menjaga persatuan, mengamalkan nilai Pancasila, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat demi terwujudnya Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan makmur. Saya selaku host mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan para pendengar podcast Dialog Kebangsaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Dialog Kebangsaan. Salam bela negara. Salam bela negara. Bela negara.